Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan dari kelompok 5 selaku moderator dari kewirausahaan. Saya dari IAIN Pontianak semester 7. Baik, di sini saya dari tugas kelompok kewirausahaan selaku moderator. Di sini saya mengambil tentang gimana dari sektor persawahan atau pertanian, dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Syaiful. Sekian dari saya selaku moderator. Selanjutnya akan disampaikan dari pemateri 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan di bagian pembukaan atau pendahuluan bahwa sektor pertanian ini merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Sebagian kedudukannya sebagai bahan pangan pokok, produk gaya hidup di Indonesia sedemikian rupa sehingga memungkinkan biaya tenaga kerja dalam struktur biaya produksi barang dan jasa tergolong rendah di dunia. Dilihat dari sisi bisnis, kegiatan ekonomi berbasis tanaman pangan merupakan kegiatan bisnis terbesar dan tersebar luas, menyebabkan setiap orang dari 200 juta lebih penduduk Indonesia terlihat setiap hari dalam kegiatan ekonomi tanaman pangan dan hortikultura. Di sini ada beberapa sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional. Menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas yang meliputi 5 subsektor, yaitu yang pertama subsektor tanaman, kedua perkebunan, ketiga kehutanan, keempat peternakan, dan kelima perikanan. Nah, salah satu jenis pertanian yang strategis di Kalimantan Barat bahkan di dunia adalah sawah. Sekian dari saya, terima kasih. Materi kedua, di sini saya akan menjelaskan materi bahwa sawah merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang sangat strategis, yang mana karena lahan tersebut merupakan sumber daya utama untuk memproduksi padi atau beras, yang merupakan pangan pokok utama bagi Indonesia. Dengan demikian, sawah merupakan sumber daya utama bagi pemantapan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian secara makro, terjadi penurunannya, di mana kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap PDB pada tahun 2010 15,3%, kemudian turun menjadi 14,7%. Ditinjau dari luasnya panen pada tahun 2010 sebesar 13.253 hektar. Kemudian turun menjadi 13.203 hektar pada 2011. Sedangkan dari produksi padi pada tahun 2010 sebesar 66.469 ton. Kemudian turun menjadi 65.756 ton pada tahun 2011. Dan dari tingkat produktivitas padi pada tahun 2010 sebesar 50,15 hektar. Kemudian turun menjadi 49,80 pada tahun 2011. Fenomena ekonomi ini memberikan isyarat terjadinya transportasi ekonomi pada perekonomian di Indonesia secara makro, baik secara vertikal maupun horizontal. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke materi ketiga. Selamat sore rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian yang sudah menyampaikan pemateri sebelumnya. Pada kesempatan ini, di mana saya ingin menyampaikan beberapa sektor yang berpengaruh peran terhadap pembangunan dan pendapatan nasional di Indonesia. Salah satunya yaitu sektor pertanian, yang mana dalam sektor pertanian itu mayoritas ataupun kebanyakan masyarakat di Indonesia, bahkan khususnya di Kalimantan Barat ini, mempunyai terbagi menjadi dalam 5 bagian ya. Pertama, sektor tanaman di bagian pertanian ya, sektor kehutanan, kemudian sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor perkebunan. Kebanyakan mayoritas masyarakat di Pontianak khususnya yang menerapkan pembagian dalam pengolahannya itu kepada perkebunan dan sektor tanaman dan sektor perkebunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di
Pontianak khususnya itu lebih tertariknya untuk mengolah sendiri atau mengembangkan sendiri di bidang pertanian dalam bentuk perkebunan, baik itu kelapa, kemudian sawit, kopi dan teh dan sebagainya. Kemudian di bidang pertanian itu banyak ya, seperti tanam padi, kemudian sayur-sayuran, wortel, umbi-umbian dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan-rekan dan selanjutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan sebelumnya yang sudah menyampaikan materinya, dan sini saya akan melanjutkannya. Baik, langsung saja, yaitu tentang gimana pembangunan pertanian dengan pendekatan agrobisnis yang disertai dengan pengembangan koperasi. Agrobisnis dapat diberhasilkan, maka kita bukan hanya menarik petani keluar dari lingkaran setan sosial ekonomi, tapi juga sekaligus membangun agrobisnis nasional yang berdaya asing. Karena yang pertama itu ada pendekatan agrobisnis yang disertai dengan pengembangan koperasi. Agrobisnis mampu menghilangkan paradoks produktivitas di tingkat usaha di bidang pertanian. Kemudian dari lingkaran setan tersebut dapat diketahui bahwa setiap peningkatan produktivitas akan disertai oleh peningkatan pendapatan, baik bersumber dari nilai tambah usaha tani maupun non usaha tani melalui koperasi. Kemudian yang kedua, dengan menghadirkan koperasi agrobisnis pada non usaha tani yang mempunyai ikatan institut nasional dengan petani, antar koperasi maupun dengan perusahaan swasta dan BUMN, akan mampu menghilangkan masalah transmisi harga dengan margin ganda. Kemudian dengan demikian harga saprotan yang diterima petani akan lebih murah sehingga beranspansi pada usaha tani. Kemudian yang ketiga, hilangnya masalah transisi harga akan mengintegrasikan ekonomi petani dengan ekonomi non-petani. Kenaikan pendapatan non-petani akan meningkatkan konsumsi produk akhir agroindustri yang umumnya bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani melalui eksplorasinya. Kemudian yang keempat, karena nilai tambahan pada non-usaha tani sebagian jatuh ke tangan koperasi petani, maka mereka akan mampu mempercepat pemupukan kapital koperasi sehingga akan mampu memandirikan petani beserta koperasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya, yaitu pemerintah Kota Pontianak menyatakan potensi pengembangan beragam komoditas pertanian di daerah Kota Pontianak tersebut terbuka lebar, mengingat lahan yang tersedia masih cukup besar untuk dioptimalkan dan diperluaskan serta ditingkatkan. Setidaknya ada 250 hektar lahan di Pontianak yang ada dioptimalkan dan dicetak menjadi sawah baru, terutama untuk mengembangkan yang tersebar sekitar 13 kabupaten. Luas lahan produktif untuk di Pontianak saat ini mencapai 54,6 hektar dan masih tersedia sekitar 250 hektar. Untuk dioptimalkan dan dicetak menjadi sawah baru, kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultur Hazairin kepada bisnis hari ini menjelaskan, meskipun beberapa komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai masih di bawah rata-rata produktivitas nasional, tetapi beberapa komoditas hortikultural seperti jeruk dan yang lainnya diklaim berada di atas rata-rata nasional. Adapun komunitas petani masih di bawah rata-rata produktivitas. Untuk padi sekitaran 2 ton dan untuk jagung sekitaran 3,5 ton sampai 4 ton, serta kedelai sekitaran 1,2 ton sampai 1,5 ton per hektar. Menurut Hazirin, saat ini untuk komoditas padi yang ditanam 2 kali musim mencapai 100 hektar, sedangkan yang ditanam 1 kali telah mencapai 200 hektar. Meskipun demikian, potensi untuk mengembangkan justru masih terbuka lebar. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini, andai kata produktivitas naik menjadi 5 ton per ha untuk padi dan luas panen menjadi 1 juta ha, produksi padi akan mencapai 5 juta ton per ha. Per ton
KG. Itunya artinya GKG, gabah kering gilingan, atau 3 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras penduduk Kalbar untuk 5 juta jiwa sekitar 6.000 ton per tahun. Andika menegaskan, ini berarti Kalbar berpeluang menjadi provinsi surplus yang bisa membantu ketahanan pangan nasional, dikatakan Hazarin dalam rangka penyusunan tata ruang di wilayah Kalimantan Barat. Telah diusulkan 5.000 per ha sebagai lahan cadangan untuk panganan khusus padi, sehingga lahan sawah menjadi 1 juta ha. Ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pangan baik secara internasional, regional, dan nasional, khususnya di Kalimantan Barat. Jelas menurut Hazain menuturkan bila saja tersedia lahanan padi seluas 1 juta ha akan terdapat luas panen 2 juta ha setiap tahun, tanaman 2 kali setahun. Dengan asumsi produk 5 ton atau per ha, Kalbar dapat memproduksi padi sebanyak 10 juta ton, gabah kering panen atau setara 6 juta ton beras. Dan ini dinilai merupakan peluang serta potensi yang cukup besar. Kendala pengembangan food estate di Kalbar, kata Hazain, adalah masalah status lahan yang sebagian masalah masih hutan produksi HP atau HPK, sehingga memerlukan perubahan status melalui perbaikan tata ruang wilayah. Selain itu, persoalan infrastruktur baik jalan maupun pengairan yang masih sangat terbatas, sehingga menjadikan upaya pengembangan food estate cukup berat dan mahal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian dari para pemateri yang mana kami dari usaha komoditi Pontianak, yakni dari sektor lahan pertanian. Jadi sektor pertanian di Pontianak masih peluangnya sangat besar, terutama di bidang secara petak sawah. Ada juga sebenarnya sektor pertanian yang boleh dicoba ketika tidak memiliki lahan sawah, yakni secara organik, di mana hal-hal tersebut bisa dilakukan secara pertanian tersebut di samping-samping pekarangan rumah dengan menggunakan secara organik. Sekarang sudah di zaman yang sangat modern, jadi untuk belajar secara penanaman bidang pertanian secara organik bisa melalui YouTube, karena sudah banyak-banyak instansi-instansi atau masyarakat yang membagi ilmunya melalui video-video tersebut. Jadi dari kelompok kami, dari kelompok 5 kewirausahaan, inilah kemampuan kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tolong beri saran gimana dan bagaimanakah lebih baiknya sektor lahan pertanian di Pontianak ini supaya dapat menjaga kestabilan ekonomi terkhususnya di kota Pontianak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.